ibadah bulan pendidikan minggu keempat dipimpin oleh Bapak Pendeta Marcel Gerian CFA Sarjana Sains. Dalam pergumulan bersama membangun mutu pendidikan di sekolah Gemik, kita diajak untuk terus berjuang melengkapi semua anak didik di Gemik untuk dibimbing dalam kebenaran firman Tuhan. Gemik terus membangun inovasi baru untuk membangun spiritualitas anak-anak lewat pelayanan-pelayanan yang nyata, seperti ibadah penegara iman bagi anak-anak kita, meningkatkan mutu pendidikan, membangun sekolah unggul, dan lainnya. Karena itu, mari kita bergandengan tangan bersama. Karena itu, mari kita bergandengan tangan bersama, menyatukan hati untuk mendukung dan membangun mutu pendidikan Gemik Indonesia. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan Alhamdulillah. Bapak Ibu dipersilakan. Dengan menggunakan liturgi model 1, Bapak Ibu kita merayakan bulan pendidikan Gemik di minggu yang keempat ini dengan dituntun oleh firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman-Mu ku pegang selalu
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa dan kelemahan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kini kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami bawa hidup dan kehidupan kami kepadamu. Tak ada satupun yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Kami sadar Bapa, bahwa telah banyak hal yang kami lakukan yang mengecewakan hati-Mu. Lewat pikiran, perkataan, dan sikap kami. Karena itu Bapa di surga, secara jujur dan tulus kami ada. Kami mengaku kepadamu, Tuhan, berilah belas kasihan-Mu bagi kami, pribadi dan pribadi. Layakkan kami semua ada di hadapan hadirat-Mu, supaya kami semua boleh layak dan beribadah kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon kepada-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebagai salah seorang hamba Yesus Kristus yang menyampaikan berita pengampunan dosa bagi setiap kita yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan berdiri, kita akan menyanyikan puji yang kita bersama. Ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami. Dari tempat matahari terbit sampai ke tempat matahari terbenam. Mazmur 143 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur 143
ayatnya ke-9 hingga ayatnya yang ke-12. Mazmur 143 ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Kita mendengarkan persembahan pujian solo dari Bapak Ardiansa. Bulan cobaan menggoda hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu. Ingat, Yesus takkan pernah menjauh darimu. Dia selalu pedulikanmu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelak kamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa jangan serang menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa.
Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelagamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih Bapak Andreasa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mempersiapkan diri untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Seorang penatua akan memandu kita di dalam doa dan pembacaan Alkitab. Baik, sebelumnya kita satu dalam kita Bapak di surga, terpuji dalam Bapak. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena besar kasih dan Tuhan. Di saatnya Bapa, kami mau belajar dari kebenaran itu, tapi kami mau meluruskan setiap hati, setiap pendengar kami, agar firman yang berkata benar-benar menjadi berkat bagi kami. Inilah doa dan harapan kami, ampunkan Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terdapat dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Sebelumnya saya minta jemaat turun ke belakang. Dengan engkau tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulai, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulai. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahnya sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini,
Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Paduan suara Arif akan mempersembahkan pujiannya. Pada paduan suara Arif dipersilakan.
Terima kasih paduan suara Arif. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Hari ini kita memasuki minggu terakhir dalam perayaan bulan pendidikan Gemit, dan Majelis Sinode Gemit memberikan kita tema mendidik dalam kebenaran. Bagian bacaan firman Tuhan kita pagi hari ini bercerita tentang sebuah sepucuk surat yang dikirimkan kepada salah seorang ibu. Dalam beberapa penafsir mengatakan bahwa pencantuman nama ibu di ayat yang kelima, dia menjadi sebuah simbol bahwa jemaat adalah mempelai Allah. Maka ketika berbicara tentang ibu di dalam Alkitab, maka itu dia menyapa gerejanya, sehingga anak-anak dalam ayat 5 itu dianggap sebagai jemaat-jemaat, warga jemaat. Tetapi juga Bapak Mama, kalau kita melihat dari bahasa aslinya, bahasa Yunani tentang kuria, dari kurios untuk tuan, kalau kuria itu nyonya, maka dia jauh lebih kepada seorang perempuan yang terhormat. Nanti dia akan connect ketika bicara tentang 3 Yohanes, surat ini diberikan kepada Gaius, seorang laki-laki yang dipandang terhormat dan sebagainya. Tetapi Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, siapapun yang akan menerima surat ini pada zaman itu, maka yang menjadi penting adalah pesan apa yang berusaha disampaikan oleh Yohanes sebagai penulis Injil Yohanes, kemudian penulis kitab Wahyu, dan juga surat Yohanes yang kita baca pagi hari ini. Dan karena itu Bapak Mama, saya mencoba untuk memetakan pembacaan firman kita dalam 2 bagian besar. 2 bagian besar ini, yang pertama Bapak Mama saudara-saudara, ayat yang keempat dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu kemudian nanti di bagian yang kedua itu ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dalam bagian yang pertama Bapak Mama, secara harafiah kita membaca bahwa Yohanes menggambarkan sebuah sukacita ketika dia melihat bahwa ada sesuatu yang baik yang terjadi, yang nampak dari kehidupan berjemaat yang ada. Dia mengucap syukur bahwa dia berbahagia sebagian besar dari jemaat yang dia gembalakan masih tetap menjaga hidupnya berada dalam kebenaran dan juga kasih, dan kemudian mengingatkan kembali mereka akan hukum kasih. Di bagian yang kedua ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, Bapak Mama, Yohanes mengingatkan bahwa ketika semua orang hidup di dalam setiap kasih persaudaraan, dalam setiap kebenaran, ada tantangan yang akan mereka hadapi bersama-sama, yaitu adanya ajaran sesat dan sikap terhadap bagaimana kita membangun sikap terhadap pengajar sesat ketika kita berjumpa dengan orang-orang tersebut. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, apa sih ajaran sesat yang berusaha dikemukakan oleh Yohanes? Bapak Mama, dalam zaman itu orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, lalu kemudian orang-orang yang belum menjadi pengikut Kristus, mereka bilang begini, ada satu pemahaman bahwa Yesus itu bukanlah manusia. Jadi ketika dia datang, dia sebagai Tuhan, lalu kemudian dia hanya seperti itu, rasa-rasanya seakan-akan dia adalah manusia, tetapi dia bukanlah manusia seutuhnya. Padahal dalam paham iman kita, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Bagaimana kita bisa menggambarkan itu? 100% manusia ya karena Tuhan marah ketika ada banyak penyamun di bait Allah. Ketika Tuhan menangisi Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus merasakan sakit dan merasakan kematian. Bahkan kemudian ia juga turut dikubur seperti layaknya manusia. Tetapi kealahannya juga diceritakan dalam Alkitab, dalam setiap kesaksian. Bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan juga memberikan banyak mukjizat, bahkan satu-satunya pengharapan orang Kristen untuk dia bangkit dari antara orang mati, itu menjadi akta iman kita. Dasar dari segala hal yang kita harapkan adalah ketika Yesus bangkit dan naik ke surga. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, karena itu Bapak Mama, saya mencoba untuk dari 2 bagian besar ini, antara bagaimana sukacita Yohanes melihat perkembangan jemaat, lalu kemudian ada tantangan ajaran sesat, dan juga bagaimana kita menghadapi pengajar sesat, maka saya memetakan dalam sub-sub bagian supaya kita dapat memahami teks ini. Teks ini kalau dibaca secara biasa Bapak Mama mudah mengerti, tetapi izinkan saya supaya bikin rapi dia,
sehingga kita punya pemahaman secara utuh kita bisa lihat dari bagian firman ini. Yang pertama Bapak Mama, di bagian ayat yang ke-6 kita baca di sana bahwa Yohanes berusaha untuk memberikan sebuah pemahaman bahwa kasih dan ketaatan harus benar-benar muncul ketika kita berada di dalam jalan dan kehendak Tuhan. Dia harus menjadi dua komponen yang selalu akan saling mengisi satu dengan yang lain. Kita mengasihi, tetapi juga di balik kasih itu harus ada ketaatan yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu yang tampaknya itu kita anggap bahwa itu sebuah kasih, ketaatan, tetapi juga dia harus dibarengi dengan bagaimana kita mendapatkan kasih kita. Hal yang kedua Bapak Mama di ayat yang ke-7, ini saya pilih-pilih ke ayat-ayat tertentu yang jadi ayat pasnya kita dalam perenungan kita hari ini. Ayat yang ke-7 dia bilang begini, ada tantangan yang kemudian datang menghampiri ketika orang beriman akan hadirnya Yesus, tentang keberadaan Yesus, maka ayat 7 bilang sebab banyak penyesat telah muncul dan sebagainya. Nanti kita akan lihat bagaimana sih tantangan sekarang ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan ini. Dan hal yang ketiga Bapak Mama dari ayat 10 sampai dengan ayat 11, ketegasan untuk menolak sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Yohanes bilang bahwa jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bisa diajak kompromi. Untuk hal-hal tertentu kita lunak, oke, tetapi untuk hal-hal tertentu kita tegas. Bagi Yohanes, sekali katakan tidak pada penyesat, pada pelanggaran, pada ketidakbenaran, maka dia harus berjalan sedemikian terus-menerus dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, dengan demikian ada beberapa hal yang mau kita pelajari dari bagian firman ini. Yang pertama, kasih tanpa ketaatan adalah kosong, dan ketaatan tanpa kasih adalah kemunafikan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, jangan jauh-jauh mengasihi sesama, tetapi tidak ada ketaatan untuk saling memahami, saling mengerti kehendak satu dengan yang lain, maka kita sedang membuat sesuatu dengan sia-sia. Orang Kupang bilang dia hanya omong kosong, Ustaz. Dia berusaha menunjukkan kasihnya, tetapi tanpa sebuah ketaatan bukanlah sesuatu yang punya nilai dan tidak sama sekali tidak berarti. Lalu kemudian ketaatan tanpa kasih pun kemunafikan. Apa maksudnya? Saya kasih contoh Bapak Mama. Kasih tanpa ketaatan. Ketika kita bilang mengasihi Tuhan, tetapi kemudian ruang untuk kita berjumpa dengan Tuhan dalam doa, dalam ibadah, dalam pembacaan firman Tuhan sangat kecil sekali, bahkan tidak ada. Maka ini yang saya bilang, kasih Bapak Mama itu adalah kasih yang hampa, kasih yang tidak ada artinya. Karena ketidaktaatan kita justru semakin membuat kita tidak lagi bisa memaknai bagaimana sih arti mengasihi Tuhan, mengasihi seseorang dalam kehidupan kita. Ketaatan tanpa kasih kemunafikan. Saya kasih contoh Bapak Mama untuk bagian ini. Ketika kita bilang bahwa kita menjadi orang-orang yang taat beribadah, tetapi kemudian banyak firman hukum kasih bilang bahwa ketika kita tidak ada kasih di dalam hati kita, maka sia-sialah segala sesuatu yang kita lakukan. Sebuah kemunafikan hanya karena di depan orang-orang tertentu maka kita berusaha untuk memberikan ketaatan kita. Kita rajin, kita kelihatan seperti orang yang sangat baik, tetapi Bapak Mama karena tidak ada kasih, lalu di belakang kita menjadi orang-orang yang justru membangkang. Di belakang justru menjadi orang-orang yang kemudian merusak persaudaraan dan juga persahabatan kita. Hal ini Bapak Mama banyak terjadi di gereja-gereja. Banyak juga terjadi di kantor-kantor, di tempat-tempat kerja. Di muka iya, tetapi di belakang kemudian mereka membicarakan segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Di depan mereka kelihatan seperti taat, tetapi karena tidak ada kasih, maka mereka pulang sebagai orang-orang yang menyimpan sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam hati mereka. Hal yang kedua Bapak Mama, pesan firman Tuhan yang kita mau belajar dari bagian firman ini adalah bagaimana kita memberi diri, bahkan juga menjadi orang-orang yang mampu untuk bisa memahami dan mengenal Yesus dalam kehidupan kita pribadi atas pribadi. Dari sejak keluaran bangsa Israel sampai dengan kitab Ulangan menuliskan bahwa
Musa mengajarkan kepada bangsa Israel, engkau sebagai para orang tua, kita sebagai pengajar harus mendidik generasi kita yang akan datang berulang-ulang kali. Bahkan tuliskan di dahi mereka, tuliskan di dalam loh hati mereka, tulis di dalam telapak tangan mereka, supaya mereka selalu mengingat tentang akan kebaikan dan juga akan perintah daripada Tuhan. Jangan pernah melupakan apa yang Tuhan buat, dan juga bagaimana kita bersama-sama memberi diri untuk belajar tentang Tuhan. Kalau dalam ilmu teologi Bapak Mama, itu nama teologi operatif. Bagaimana kita memahami Tuhan dalam seluruh kompleks kehidupan, dalam seluruh apapun yang ada di dalam kehidupan kita bersama-sama. Saya koma di sini Bapak Mama, ada sebuah cerita yang saya baca sudah cukup lama, kayaknya waktu saya kuliah saya baca ilustrasi ini. Ada satu orang tukang cukur rambut, potong pangkas rambut, kemudian dia didatangi oleh pelanggannya, dia masuk, lalu kemudian ketika mereka bercerita, sang tukang cukur bilang, saya ini kok tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, sebab kalau Tuhan ada, tidak mungkin ada penderitaan, ada sakit, ada kematian. Ada banyak orang yang merasakan sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Si pelanggan ini yang gunting rambut, dia berpikir, aku ini kita harus berdebat dengan dia seperti apa, tetapi dia tidak memberi jawaban. Suatu saat Bapak Mama ketika dia keluar, habis gunting rambut, dia keluar, ketemu dengan orang gila yang rambutnya sudah panjang, jenggotnya sudah panjang. Lalu dia bilang dalam hatinya, saya menemukan jawaban. Dia kembali dibuka itu tempat pangkas rambut, dia bilang, oh, kayaknya tukang cukur di dunia sudah ada. Tukang cukur bilang, hei, kok ini beta ada ya? Lalu dia bilang, karena kalau tukang cukur ada, sudah mungkin ada orang gila yang berambut panjang-panjang dan rambut panjang-panjang begitu dan berkeliaran di sana di kian kemarin. Tetapi kemudian dari sana dia bilang tidak, bukan persoalan ada atau tidak adanya, tetapi persoalannya adalah itu orang dong mau datang gunting rambut kusone. Semua jalan dipenuhi dengan pangkas rambut, tetapi bagaimana orang mau datang? Bagaimana orang mau datang untuk memakai jasa mereka? Kalau mereka tidak punya keinginan dan niat untuk berjumpa dengan pangkas rambut, ya rambutnya akan panjang terus. Lalu si pelanggan tadi bilang, demikian jawaban saya. Tuhan itu ada. Hanya ada begitu banyak hati yang terlampau jauh untuk mau mengenal Yesus. Ada begitu banyak hati yang terlalu jauh untuk memahami dan mengenal Yesus. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai orang yang dewasa di dalam Kristus, minim pengenalan terhadap Allah, maka bagaimana anak-anak kita yang Tuhan titip di dalam setiap kehidupan keluarga kita masing-masing. Karena itu Bapak Mama, saya menuliskan kira-kira ada fenomena yang Bapak Mama harus pilih sesuai dengan Bapak Mama pengenalkan. Ada dua fenomena yang terjadi di gereja saat ini. Dua-dua sudah ada di atas ya Bapak Mama. Menurut Bapak Ibu, yang pertama atau yang kedua yang paling banyak terjadi? Ini kira-kira perkalian 9 lah ya. Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Paling banyak kedua. Karena itu saya melihat sebanyak orang yang mata sudah tutup. Ketika datang di gereja saya bilang, ketika kita taat kelihatan bergereja, tetapi kemudian kita kasih tidak ada di dalam hati ini menjadi kosong, kita tidak datang kepada Tuhan bergereja sebagai bukti terima kasih Tuhan. Orang lain ada begitu banyak kecelakaan, ada sakit penyakit dalam satu minggu ini terjadi. Ketika dikubur hampir 4 atau 5 orang dalam satu minggu ini. Tapi Tuhan jaga kami, beri keselamatan kepada kami, beri hikmat kepada kami sampai dengan hari ini. Kami mengawali hari pertama dalam minggu yang Tuhan persiapkan bagi kami. Ada begitu banyak sekarang terjadi. Di dunia barat, gereja-gereja kemudian beralih fungsi jadi perpustakaan karena bangunannya sangat estetik, bangunan tua. Di Indonesia mungkin tempat duduknya full, tetapi hati kita kosong. Hati kita tidak siap untuk bagaimana menerima kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita bersama-sama. Mari coba lihat Bapak Mama, setiap kali datang, ada berapa banyak persen jemaat yang datang di gereja, duduk langsung berdoa.
Atau sekarang sudah mulai banyak datang masuk gereja, belum berdoa, suci. Ada gula-gula satu kok, mau makan pas foto, gitu ya. Ada atau kemudian mulai cek, baca cerita dan lain sebagainya. Saya pernah satu kali bawa mama ketika di Otedutun baru pertama kali naik. Waktu masih di story semua jemaat baca cerita kiri kanan seperti pasar. Dan itu pertama dan terakhir kalinya saya kedua dari atas mimbar. Bapak mama, bayangkan coba kalau kemudian kita datang dan masing-masing bercerita dengan pasar dan lain sebagainya. Kadang-kadang majelis bercerita dari sini, cerita dari jemaat di sini. Ada begitu banyak orang yang datang untuk berdoa sebelum ibadah dimulai, tetapi kita merusak suasana hati mereka. Kita merusak apa yang sedang mereka persiapkan di dalam hati mereka masing-masing. Jadi kalau kosong, Bapak Mama jangan salahkan diri sendiri. Mungkin saja tetangga pun godaan lebih jauh lebih besar. Belum mau doa firman, tetangga pun bunyi gula-gula semua bunyi. Terpaksa sen berusaha lihat lama-lama ternyata sudah pelit, akhirnya dia bisa. Wih, makan gula-gula berbeda sama makan gula-gula. Akhirnya sampah di gereja jauh lebih banyak daripada sampah di Bapak Mama ke rumah. Rumah Tuhan jauh lebih banyak kotornya daripada kita punya halaman rumah. Ayat yang berikut Bapak Mama bagian yang ayat 8 dan 9. Yohanes bilang begini, bahwa ternyata setiap dinamika jatuh bangunnya, pasang surutnya kehidupan, dia mampu untuk membuat orang semakin jauh dan kehilangan apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Karena itu Yohanes menganjurkan, tetaplah tinggal di dalam Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam untung maupun juga dalam malang, dalam sehat maupun sakit. Tetaplah menjadi orang yang beriman. Bapak Mama, ini menjadi tantangan besar bagi setiap kita yang sedang berdoa, bergumul, sudah puasa, sudah mencoba untuk banyak hal, tetapi yang sedang kita doakan sedang Tuhan persiapkan atau bahkan belum dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita kemudian menyalahkan Tuhan. Tuhan, beta sudah rajin gereja, beta memberi diri untuk pelayanan. Tapi kenapa orang lain pun doa Tuhan jawab, kami pun doa tidak Tuhan jawab. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, hati-hati, karena kita kemudian kadang-kadang dalam posisi rentan seperti ini. Tuhan kita lupakan, kita lebih jauh mengandalkan orang atau juga mengandalkan kuasa-kuasa gelap. Kasih tahu toko yang ada di Semau, kirim kami sedikit supaya kita bisa ini kali kita gas ini satu kali langsung berhasil. Atau kirim kasih PO di Roti Timur sana, atau nanti dong kirim akar di minyak, nanti bawa datang ke ketong berdoa lalu kemudian bisa menyembuhkan. Bapak Mama saudara-saudara, tidak ada apapun di dalam dunia ini yang mampu menyembuhkan kita selain kuasa dari Kristus. Hal yang terakhir Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini kita juga belajar bersama-sama. Ternyata Yohanes memberikan surat ini sebagai bagian dari dia mendidik, mengembalakan jemaat. Artinya Bapak Mama bahwa apa yang kita terima, pengetahuan yang kita terima, pemahaman yang kita terima, yang kita belajar dari firman Tuhan, maka itu akan semakin membuat kita tahu menempatkan diri, tahu membedakan mana yang baik dan benar, mana yang baik dan jahat, benar dan salah. Kita mampu kemudian memilah mana yang baik dan untuk pertumbuhan iman kita bersama-sama. Tetapi ingat ayat yang ke-10 dan 11, Yohanes dengan keras bilang begini, tolak dengan tegas segala sesuatu yang kemudian membawa kita menjauh daripada Tuhan. Kita banyak belajar Bapak Mama di YouTube. Kalau Bapak Mama buka, ada begitu banyak pemahaman-pemahaman yang baru yang bisa kita terima. Tetapi ingat, jangan pernah lari daripada Alkitab. Alkitab menjadi satu-satunya sumber, satu-satunya pedoman untuk kita bercermin, untuk kita mengatur langkah kita, kehidupan kita selanjutnya. Jangan pernah kemudian mendengarkan hal-hal yang mungkin membuat kita kembali berpikir bahwa betul kosong deh, kita punya iman dan percaya. Pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang akan meninggalkan Tuhan. Saya ingin Bapak Mama kita baca bersama-sama. Ada di slide, atau mungkin Bapak Mama mata yang kurang baik bisa baca di Ibrani 11 ayat 6. Saya ingin kita baca bersama-sama mengakhiri perenungan kita pagi hari ini, dan mengakhiri juga masa mengantuk dari jemaat-jemaat yang sudah mengantuk.
Ibrani 11 ayat 6, 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Selamat mencari Dia, selamat juga melanjutkan karya mendidik di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian solo anak merpati Leli. Kau
Terima kasih Kakak Merpati, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita akan menyerahkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan sehingga kita berdiri. Bersama-sama dengan semua umat Tuhan di segala tempat dan waktu, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan yang tinggi, dan hidup yang kekal. Mengawali persembahan kita pagi hari ini, Vokal Truko Romo Bapak akan mempersembahkan pujian. Muji-Mu di setiap waktu.
Berkatilah ragaku dan jiwaku ini yang selalu ingin memujimu, yang selalu ingin menyembahmu. Menyembahmu, muliakan dan tinggikan namamu. Tetaplah aku sebagai alatmu Tuhan, menebarkan kasih-Mu dan mewartakan firman-Mu. Kini dan sampai ku menutup mata, kini dan sampai ku menutup mata. Itu kerinduanku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai jawaban atas anugerah yang telah kita terima dalam segala kehidupan, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita melakukan PKJ 155 bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Bersatu tersediaan
dosa jemput kita berdiri. Mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, dengan kepala tertunduk kami mengangkat rasa syukur dan terima kasih kami untuk setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami. Setiap apa yang kami usahakan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, di kesempatan pagi hari ini, kami bawa sedikit dan kami persembahkan kepadamu. Berkenanlah Engkau memberkati setiap apa yang telah kami berikan, baik itu kolektif, nazar, perpuluhan yang telah kami berikan. Semuanya Tuhan indahkan dan biarlah boleh bermanfaat dalam pelayanan dalam jemaat kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mensyukuri setiap berkat-Mu dengan rasa terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita melakukan nyanyian rohani Berkenanlah Tuhan. Mari kita satu di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk perjalanan panjang sepanjang 1 minggu ini. Kami jalani dalam berbagai tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami dalam setiap rentang waktu yang Tuhan izinkan kami lalui. Kami melihat Bapa, tangan-Mu yang penuh kuasa terus memberkati dan menyertai kami. Bahkan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menyapa hadirat-Mu pagi hari ini dalam ibadah Minggu Pendidikan Gemit di minggu yang terakhir di bulan Juli 2025. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih sayang-Mu yang terus Engkau tunjukkan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk segala hal yang boleh Tuhan sediakan bagi kami. Ada banyak hal yang mungkin tidak sempat kami pinta, tetapi Tuhan menyediakan bagi kami. Pagi ini kami menyapa-Mu Tuhan, seraya kami membawa seluruh harapan dan doa kami masing-masing. Tuhan kiranya menyenangkan telinga-Mu atas permohonan dan harapan kami. Dan biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik terjadi dalam hidup kami. Tuhan, pagi ini kami berdoa sebagai orang tua. Kami ingin berdoa bagi anak-anak kami, mereka yang masih kecil, mereka yang saat ini beranjak menjadi dewasa, mereka yang masih duduk di bangku PAUD, TK, SD, SMP, SMA, maupun juga yang telah ada di perguruan tinggi, mereka yang telah bekerja. Kami bersyukur Bapa, kami menjadi orang tua yang melihat anak-anak kami dipelihara, dicintai, dan dikasihi oleh Tuhan. Sebagai anak-anak, kami juga ingin berdoa bagi orang tua kami, mereka yang saat ini masih sedang ada dalam masa produktif bekerja,
maupun mereka yang saat ini sudah ada di dalam masa lansia mereka, masa purna bakti mereka, memasuki masa pensiun mereka. Mereka yang saat ini mungkin terbaring lemah oleh karena usia, mereka yang mungkin terbaring sakit. Tuhan, izinkan kami menjadi anak-anak yang akan selalu memuliakan Tuhan lewat kehadiran kami di tengah-tengah keluarga, membanggakan hati orang tua kami, beringat dan berdoa bagi mereka senantiasa. Biarlah kami juga terus mampu menjadi generasi selanjutnya yang memuliakan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Pagi hari ini Bapa, kami ingin satu hati bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang nyata bagi keluarga besar Sesun, keluarga besar Buku. Tuhan menghadirkan seorang putra di tengah-tengah keluarga Bapak Erik dan juga Mama Mela. Terima kasih untuk anak yang boleh terlahir. Ketika ia menjalani proses persalinan yang begitu sulit, Tuhan bawa mereka sampai ke Kupang dan Tuhan tidak tinggalkan mereka. Dan pada akhirnya proses persalinan itu boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah Bapa, pemulihan sang ibu Mama Mela bersama-sama dengan kesiapan hati keluarga untuk menerima anggota baru, Tuhan berkati. Kami juga berdoa dan kami ingat untuk anak kami Salomita Boy yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan jamah anak ini, Tuhan pulihkan. Biarlah ia boleh tetap mengecap kebaikan Tuhan lewat kesehatan, pemulihan yang datang daripada Tuhan. Kami ingat juga Tuhan untuk berdoa bagi segenap saudara-saudara kami yang pada minggu ini mereka boleh bersuka cita merayakan ulang tahun kelahiran, dan mungkin juga ada di antara kami yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kami ingin berdoa bagi saudari Magdalena Tomasi, saudara Christian Adu, anak Yenti Baisila, anak Wendu, Ibu Juliana Moto, maupun juga Bapak Johan Panggilan. Bahkan mungkin ada nama-nama yang tidak kami sebutkan. Mereka yang merayakan ulang tahun terhitung tanggal hari ini, 27 Juli 2005 sampai tanggal 2 Agustus 2025. Tuhan peluk mereka satu persatu. Biarlah kebahagiaan dan sukacita mereka menjadi kesaksian tersendiri bagi orang lain bahwa Tuhan begitu mencintai dan mengasihi mereka. Bapa, kami menyerahkan seluruh pelayanan kami, paduan suara menyanyikan pujian, solo yang mempersembahkan pujian, bahkan juga vokal grup Bapa. Tuhan menyempurnakan setiap pelayanan kami menjadi semangat yang bertugas, song leader, organis, pematis lain, bahkan menjadi semangat yang bertugas kedua orang kostra yang mempersiapkan tempat ibadah ini. Kami ingat mereka semua Bapa, biarlah Tuhan sempurnakan pelayanan kami hari ini dan menjadi berkat bagi jemaat. Kami yang ada di sini mungkin datang menghadap Tuhan dalam doa pribadi kami. Kami mungkin sedang mencari pekerjaan, kami mungkin sedang mengusahakan sesuatu, kami mungkin saat ini sedang berharap bahwa Tuhan memberikan satu berkat bagi mereka dalam anak-anak yang Tuhan izinkan mereka pelihara dan mereka ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang mungkin masih mencari pasangan hidup. Tuhan kiranya memberkati setiap hati kami. Jika kami belum menemukan jawaban, jalan keluar, kami pastikan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menyediakan tepat pada waktunya. Balut hati kami Bapa, biarlah firman-Mu yang kami baca menguatkan kami. Kami tidak akan bisa disesatkan oleh apapun, karena kami beriman Tuhan setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Satu minggu di depan, segala pelayanan, pekerjaan kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebagaimana Tuhan gandeng tangan kami di minggu yang berlalu. Minggu ini kami bawa seluruh pergumulan kami, segala sedih, segala sukacita kami taruh di bawah kaki salib Tuhan. Seraya mengingat Tuhan memberkati hidup kami, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati gereja kami, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita ada di dalam akta pemutusan. Kita bersama-sama telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan bahwa firman-Nya adalah kebenaran, bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi pendidik yang membimbing dan membentuk hidup keluarga anak-anak sesama di dalam kebenaran. Maka marilah kita pergi dan diutus untuk hidup dalam kebenaran, untuk mengajarkan kebenaran, dan untuk menjadi teladan kebenaran, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan
dan menjadi berkat bagi sesama. Kita bersama-sama pujikan Gita Bakti 117, bait yang pertama, kedua, dan pada bait yang ke-13 akan kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada dan kemanapun engkau pergi. Diberkatilah buah kandunganmu dan diberkatilah rumahmu. Diberkatilah pekerjaan dan diberkatilah hasil usahamu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mendengarkan warta pelayanan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan karena kasih, anugerah dan kemurahan-Nya dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, mari kita mendengarkan bersama warta pelayanan jemaat GBI Efrata OMOAS Minggu tanggal 27 Juli tahun 2025. Majelis Jemaat GBI Efrata OMOAS mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat datang bagi semua jemaat tamu serta jemaat Tuhan yang telah ada dan berbakti bersama-sama. Sekiranya kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan terus menyertai perjalanan kehidupan kita. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan melalui berbagai peristiwa sukacita, yang yaitu menemui ulang tahun kelahiran, menemui ulang tahun pernikahan ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Tuhan menyempurnakan sukacita dari Papa Mama semua. Majelis Jemaat GBI Efrata OMOAS mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marsyal Deva ASSI yang telah memimpin ibadah di hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak dalam tugas tanggung jawab pelayanan
dan di tengah-tengah keluarga. Ibadah di Minggu tanggal 3 Agustus tahun 2025 akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Martial Devaa SSI. Ibadah rumah tangga di minggu yang baru diatur sebagai berikut di setiap Selasa dan Jumat. Hari Selasa di rumah Bapak Ardian Salola, hari Jumat di rumah Bapak Hendra Darmadi itu Rayon Galilea, Rayon Getsemani. Hari Selasa di rumah Bapak Domingus Mbao, hari Jumat di rumah Bapak Semi Balu, Rayon Kalvari. Hari Selasa di rumah Bapak Alfred Tonang, hari Jumat di rumah Bapak Ishak Turasik, Rayon Pelita. Hari Selasa di rumah Bapak Andreas Lunak, hari Jumat di rumah Bapak Yusuf Boi, Rayon Kasih. Hari Selasa di rumah Bapak Keren Bola, hari Jumat di rumah Bapak Aris Mbau, Rayon Eklesia. Hari Selasa di rumah Mama Paulina Tolasik, Jumat di rumah Bapak Adi Oto, Rayon Bethesda. Hari Selasa di rumah Bapak Ayu Toledo, hari Jumat di rumah Bapak Milki Oto, Rayon Evata. Hari Selasa di rumah Bapak Jolindon, hari Jumat di rumah Bapak Soleman Kia, Rayon Immanuel. Hari Selasa di rumah Mama Juliana Manubola, Jumat di rumah Bapak Johannes Manu, Rayon Palenta. Hari Selasa di rumah Bapak Paulus Bailau, hari Jumat di rumah Bapak Moses Tolasik, Rayon Wahairoi. Hari Selasa di rumah Bapak Daniel Tolasik, hari Jumatnya di rumah Bapak Hendrik Tona, Rayon Golgota. Hari Selasa di rumah Bapak Soleman Bailau, Jumat di rumah Bapak Nikodemus Tolasik. Ibadah kategorial diatur sebagai berikut. Sekolah minggu selepas daripada ibadah utama setiap jam 10. Mohon orang tua untuk mengingatkan anak-anak ada dalam ibadah sekolah minggu. Ibadah perempuan gemit yaitu ibadah gabungan terjadi di gereja esok yang dipimpin oleh saudara Danis Naik. Ibadah kaum Bapak hari Kamis di rumah Bapak Martinus Kia, pemimpin Bapak Diaken Immanuel Hanif. Ibadah pemuda hari Kamis di gereja, pemimpin Bapak Pendeta Martial Devaa SSI MC, Saudari Ayu Tolasik dan Saudara Alfa Lona. Ibadah remaja di rumah anak Lima Kia, pemimpin Penatua Yerwi Bailau. Ibadah kunci usbu hari Sabtu di gereja, pemimpin Penatua Yerwi Bola. Ibadah katekisasi Sidi Minggu tanggal 27 Juli 2025 di gereja, pemimpin Saudara Danis Nae. Ibadah katekisasi khusus Rabu tanggal 30 Juli tahun 2025 di gereja, jam 6 WITA, pemimpin jam pukul 18 WITA, pemimpin Bapak Pendeta Martial Devaa SSI. Warta lain-lain sebagai berikut. Jiwa yang hadir pada ibadah hari ini berjumlah laki-laki 60 orang, perempuan 133 orang, jumlah secara keseluruhan 193 orang. Ada berbagai informasi yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai berikut. Majelis Jemaat Ekrato NOS telah menerima surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Rotendao dengan nomor terlampir tentang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 di Kabupaten Rotendao. Maka berdasarkan isi surat tersebut dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut. A. Pada Jumat tanggal 1 Agustus tahun 2025 akan dilaksanakan pembukaan kegiatan hiburan rakyat, pameran dan pergelaran UMKM yang diawali dengan kebaktian kebangunan rohani atau KKR pada pukul 18.00 WITA atau jam 6 sore hingga pukul 20 WITA dan dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Sinode Gemit Pendeta Samuel Pandi SPH bertempat di Stadion Christian Nehemia di B. Pergelaran pameran dan UMKM dimulai dari pukul 8 WITA sampai dengan pukul 22 WITA sepanjang bulan Agustus. C. Karnaval atau Pawai Pembangunan Kabupaten Rotendao dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Agustus tahun 2025 pukul 15.00 WITA sampai dengan selesai dengan rute dimulai dari kantor Bupati Rotendao dan berakhir di Stadion Christian Nehemia di D. Penutupan kegiatan hiburan rakyat, pameran dan pergelaran UMKM akan berlangsung pada tanggal 30 Agustus tahun 2025 dengan berlangsungnya KKR pada momen tersebut. E. Agar seluruh masyarakat Kabupaten Rotendao mengibarkan bendera merah putih dan memasang umbul-umbul pada halaman rumah masing-masing dimulai dari tanggal 1 sampai 31 Agustus tahun 2025. F. Dimohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rotendao agar menghadiri dan memeriahkan kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Informasi yang kedua,
Majelis Jemaat telah menerima surat dari Majelis Basis Lobalai nomor terlampir tentang perlombaan antar jemaat sebasis Lobalai dalam rangka perlombaan tersebut dalam rangka memeriahkan perayaan bulan keluarga pada Oktober mendatang. Perlombaan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 Oktober tahun 2025 bertempat di Gemit Betania Ba'a dengan jenis-jenis perlombaan sebagai berikut. A. Pada Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025, lomba paduan suara. Yang berkaitan dengan lomba paduan suara ini, Bapak Mama bisa langsung ke sekretariat Gemit Eprato MOAS. Ada lagi lomba berikut itu terjadi hari Rabu, lomba vokal grup pemudi. Yang berikut B. Kamis tanggal 2 Oktober 2025. Ini hanya karena sedikit saya sampaikan kepada Bapak Mama, yaitu lomba ke balai. Peserta adalah jemaat sebasis Lobalai, satu tim terdiri dari 15 atau 21 orang dengan berbagai unsur yang terdapat di dalamnya. Bapak Mama juga bisa menemukan itu bersama-sama dengan kami. C. Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025, lomba vokal grup kaum bapak, lomba solo pendeta. Berikut kita beranjak ke informasi keuangan. Sampai lomba solo pendeta semua senyum. Kita pastikan bahwa kita bawa piala. Nah, informasi keuangan. Saldo minggu lalu berjumlah 78.088.400 rupiah. Penerimaan dan pengeluaran sejak tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 26 Juli 2025 diatur sebagai berikut. Persembahan ibadah minggu tanggal 20 Juli sejumlah 1.901.000. Persembahan ibadah rumah tangga sejumlah 1.723.000. Syukur 55.000. Lelang 275.000 dan persembahan ibadah kategorial dan fungsional 660.500 rupiah. Penerimaan lain-lainnya 500.000 rupiah. Pengeluaran di minggu ini sebesar 60.000 rupiah. Saldo minggu ini berjumlah 5.054.500 rupiah. Total saldo sampai di minggu ini sebesar 83.142.900 rupiah. Demikianlah warta pelayanan hari ini. Atas perhatian yang diucapkan terima kasih waktu dikembalikan kepada Bapak Pendeta. Bapak Ibu Shalom. Terima kasih Mama Wakil Ketua yang telah membacakan warta pelayanan dalam rentang waktu 5 menit tanpa bernafas. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang pertama, sebentar itu jam 3 kita ada kerja bakti pagar kantor klasis yang ada di belakang kita. Jadi mohon bapak-bapak, teman-teman pemuda, ibu-ibu, mari kita rame-rame kerja. Kemarin takaitunya sudah beres, tersisa ada 10 gereja yang belum dikerjakan. Kita punya panjang fondasi pagar itu 9 meter Bapak Mama. Jadi kalau kita bisa kerja sama-sama jauh lebih cepat. Sebentar jam 3. Kalau ada yang pisang mulai matang di pohon, jangan lupa bawa ya Bapak Mama, mengurangi beban konsumsi. Ada jagung atau kacang yang sudah bisa kita bagi, berbagilah. Tapi nanti majelis jemaat akan siapkan konsumsi. Tapi kalau Bapak Mama bisa buat kue poa-poa juga, kita terima dengan sukacita. Kemudian yang berikut, karena hari Jumat itu tepat jatuhnya di tanggal 1, sedangkan tadi kita dapat surat dari pemerintah bahwa tanggal 1 hari Jumat itu jam 6 ada pembukaan pesta rakyat di Stadion Nehemia Dila. Maka bagi Bapak Mama di rayon, kalau mau sepakati ibadah hari Jumat dipindah ke hari Rabu, karena hari Rabu kita kosong, silakan. Supaya kita juga bisa ikut KKR yang ada di lapangan, atau juga bisa mungkin ada yang mau berjualan makanan ringan dan lain sebagainya, usaha dana
dan lain sebagainya. Usaha dana ini juga bukan hanya untuk gereja ya, usaha dana untuk menikah dan lain sebagainya. Bisa Bapak-Mama. Pakai momen itu, yang momen di lapangan kalau tidak mau jaga berarti ada momen juga karnaval tanggal 16 Agustus. Bapak-Mama, itu di pinggir-pinggir jalan sepanjang kantor bupati sampai dengan lapangan Nehemia Gila, dari meja lama dan lain sebagainya. Bapak-Mama bisa pakai, taruh meja kecil saja, asal kasih info supaya rakyat sendiri yang bikin habis, kalau tidak habis. Kemudian dari Pak Deki sampaikan Bapak Ibu, bagi jemaat yang mungkin mau berlatih organ, 1 atau 2 orang saja yang serius, mari bangun komunikasi dengan Pak Deki untuk bisa berlatih piano. Begitu. Beliau punya waktu sangat mepet, pulang kerja jam 5 Bapak-Mama, sehingga kalau sampai bermain-bermain latihan maka kasihan. Orang punya niat untuk bantu kita, tetapi kemudian kita pikirnya sekali 2 kali sudah bosan dan sudah. Ini yang serius Bapak-Mama dan terpanggil untuk melayani dalam gereja. Kemudian untuk lomba bulan Oktober yang tadi telah dibacakan oleh Mama Wakil, saya mohon Bapak-Mama, paduan suara, vokal grup pemuda, ini Solofide, vokal grup Solofide ini sudah hilang. Jadi saya berharap bahwa ini momen untuk kita kembali bersemangat mempersiapkan diri untuk perlombaan ini. Tadi baca lomba solo pendeta, saya tahu Bapak-Mama senyum karena pikir ini kan pendeta sudah pernah solo. Nanti lihat sebab Mama. Kalau soalnya langsung ditawari Indonesian Idol jangan dia. Bosnya ditawari untuk sapu-sapu di kantor. Yang kira-kira itu saja Bapak-Mama. Mari kita semangat bersama-sama bangun kebersamaan kita dalam setiap momen-momen Agustus, Oktober. Kiranya Tuhan terus memberikan kita, memperlengkapi kita dengan kasih persaudaraan. Saya jemput kita bersama-sama berdiri, kita menyanyikan pujian hidup yang berkenan kepada Allah. Ibadah kita selesai, 1, 2, 3.